Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocet atau biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan bisa podcast lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yusfi sudah berkenan hadir di podcast saya ini. Alhamdulillah tidak mengganggu perkuliahan ya. Iya, Yusfi ya. sudah selesai. Aman ya. Aman. Jadi teman-teman saya pastikan bahwasannya yang podcast dengan saya itu tidak ada perkuliahan. Iya, Ya, aman kok. aman. Iya. Nah, Free. oke Yusfi. Silakan perkenalkan secara singkat dulu Yusfi, teman-teman Bibir Manis. Halo, halo teman-teman Bibir Manis. Sebelumnya kenalin, nama aku Yusfi Nurprawita. Asal aku dari Lamongan. Kebetulan aku sekarang masih maba, masih muda di semester 1. Sekarang udah semester 2. Semester 2 sekarang ya. Sekarang semester 2. Prodi apa? Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Fisik. Oke. Yusfi itu asal Lamongan ceritanya nih. Iya, betul. SMP mana dulu? Dulu saya di SMP Negeri Satumbulu di kecamatan saya sendiri. Kebetulan saya orangnya setia, jadi dari SD, SMP, SMA tetap setia pada kecamatan sendiri, Pak. Pengabdi pada kecamatan sendiri. Kecamatan apa? Namanya kecamatan Bulu. Bulu. Ya, Bulu itu apakah termasuk ke dekat-dekat kota atau ke desa? kebetulan Bulu itu di ujung kota Lamongan, Pak. Jadi perbatasan antara Lamongan dan Bojonegoro. Terus di selatannya Bulu itu cuma tinggal kecamatan dan di selatannya lagi udah Kabupaten Jombang. Jadi benar-benar pelosok begitu. Pelosok. Iya, betul. Oke. Desaan. Oke. Waktu SD tuh gimana masa kecilnya Yusfi itu? Aku SD kebetulan saya masih belum punya saudara, saya 2 bersaudara. Saya lahir 2004. Waktu SD seperti biasanya, kebetulan dulu waktu SD senang banget kalau pelajaran itu matematika. Pelajaran matematika dulu SD. Dulu SD pernah juga belajar dan pernah sekali ikut lomba, dan cuma masih bertahan di juara kecamatan dan belum bisa sampai ke kabupaten, tapi masih berusaha. Belum bisa ke kabupaten Iya. kecamatan itu karena memang gak ada angkutan umum atau gimana? Dulu anehnya gini, Pak. Iya. Waktu SD dulu pernah ikut lomba. Iya, betul. Lomba matematika itu lomba se-kecamatan gitu. Betul. Jadi seleksi kecamatan, habis itu alhamdulillah lolos, dapat nomor 2. Kemudian setelah dari itu lolos, malah nggak dikasih pelajaran lagi gitu. Maksudnya nggak dibimbing lagi gitu. Berarti tetap distakin di situ sama bapak ibu guru. Jadi berusaha sendiri, tapi ya mungkin kurang berusaha lebih keras. Ada orang yang lebih keras lagi mungkin baca sendiri. Kayak gitu ya. Beruntung. Berarti menurut Yusfi, menurut kamu ya, apa yang menjadikan orang itu bisa memenangi sebuah perlombaan atau pertandingan? Pastinya tidak ada yang diucapkan tuh usaha, belajar, dan pastinya tetap berdoa dan gigi, Pak. Karena kalau dari sekolah itu saya dari dulu belajar matematika seperti itu, kalau benar-benar nggak belajar kan pastinya kurang. Satu, pengalaman juga kurang, terus pengetahuan juga belum dapat juga, mungkin kayak gitu-gitu sih, Pak. Ya belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa. Nggak ada yang ketiga. Ada. Apa itu? Pastinya izin dan restu orang tua. Izin dan restu orang tua. Iya. Belajar, berdoa, izin dan restu orang tua. Iya. Oke. Lanjut nih. SD lulus nih. SD lulus. Lulus 6 tahun ya. 6 tahun. 6 Iya. tahun. Tadi lahir 2004 ya. 2004. Berarti masuk kuliah sesuai ya, nggak gap year gitu ya. Iya, sesuai kebetulan, Pak. Oke, bentar saya masih banyak. Iya. Sauna. Terus SMP kemana Mas Suswi?
sempat pengen dipondokin sama bapak, Dipondokin. tapi kebetulan saya agak bandel memang, jadi Bandel tuh SD. SD, jadi kayak mau dipondokin gitu kan. Memang sekarang orangnya kan saya bukan terlalu yang agamis gitu kan pak, jadi lebih suka bergaul sama teman-teman yang main sana sini. Jadi tetap di SMP-nya tetap SMP Negeri 1. Oke, tahu nggak dulu pas orang tua memondokkan Wisfi itu tanya nggak motifnya apa yang mondokin kamu? Kebetulan dulu kalau dari orang tua, emang orang tua saya suka ngaji kayak gitu Pak. Mondok mungkin dari situ punya maksud untuk saya dipondokkan, mungkin kayak gitu Pak. Dari saya Iya. Akhirnya kamu SMP jadinya. tetap SMP. Tetap SMP Iya. ya. Dari rumah ke SMP berapa jaraknya? Dari rumah ke SMP sekitar ada 4 kiloan. 4 kiloan. Iya. Berarti naik angkot atau jalan kaki atau gimana? Dulu pernah diantar juga dan mulai belajar sepeda juga, mulai naik sepeda. Beda motor. Iya, kebetulan kan di desa jadi gak begitu banyak polisi juga. Oke. Jadi kamu SMP itu udah sekolah naik sepeda motor ceritanya? Iya, sudah. Oke. Berarti kamu tuh SMP itu sudah merasakan kenyamanan dalam menuntut ilmu. Bisa bilang seperti itu, Pak. Oke. Menurut kamu, Iya. apakah kenyamanan dalam belajar itu berbanding lurus ya dengan tingkat prestasi di sekolah? Kebetulan saya merasa belum bisa meraih sebuah prestasi karena kenyamanan saya itu saat belajar itu saat praktek, dan kebetulan entah kenapa mungkin atau belum mempunyai banyak informasi tentang perlombaan dan lain-lain, saya jadi kurang bisa meraih beberapa perlombaan meskipun mungkin beberapa banyak kegiatan, karena saya tipe orang bukan yang akademis tapi saya non akademis di sebuah organisasi leadership gitu. Oke, menarik. Sejak kapan kamu paham, kamu sadar bahwasannya kamu itu kompetennya itu bukan di akademik tetapi non akademik? Kebetulan sejak SMP dulu Pak, karena waktu SD itu sudah mulai sebenarnya kan ada kegiatan pramuka. Nah di situ saya merasa berbaur dengan teman-teman pramuka yang suka menjelajahi alam, itu kayak senang gitu. Betul kan saya anak desa mungkin ya juga interaktif di sekitar, meskipun itu bukan ranah kota tapi ranah kayak pesawahan, kayak hutan-hutan gitu. Jadi mulai SD itu sudah mulai tertarik pada pramuka, kemudian SMP saya melanjutkan ke dunia pramukaan dan lebih itunya lagi kemarin waktu SMP itu kebetulan kelas 1 saya kan coba mendaftarkan diri sebagai anggota OSIS. Pengen sekali dan keren gitu kayaknya Pak. Terus kebetulan kalau organisasi pramuka sudah terdaftar tapi kebetulan belum lolos untuk yang kelas 1-nya. Kemudian banyak kenal teman-teman, mulai belajar dari dunia kepramukaan. Kebetulan kan beberapa anak OSIS juga ikut juga berbaur dalam pramuka kan, beberapa anak kan biasanya kan aktif itu juga ikut banyak kegiatan gitu. Jadi waktu di pramuka kebetulan saya tunjukkan keaktifan saya tentang pemahaman alam dan beberapa kesukaan, karena suka kan memang udah merekat gitu. Jadi kemudian saya kembali lagi mencoba untuk kedua kalinya mendaftar bukan lagi sebagai anggota dan lebih menantang lagi menjadi seorang ketua OSIS. Pernah berarti? Iya, kebetulan jadi nggak tahu, jadi kelas 2 langsung dari ketua OSIS? Iya, mencoba dan alhamdulillah. Oke. Itu. Kelas 7 itu anggota, kelas 8 itu kamu dari ketua OSIS? Kelas 7-nya anggota tapi belum keterima. Belum keterima. Belum keterima? Iya, belum keterima. Tapi berarti aku di pramukanya? Aku di pramukanya. Oh, berarti kamu kelas 7 itu belum menjadi anggota OSIS? Iya, belum. Tapi langsung nanti kelas 8 itu langsung mencalonkan ketua OSIS? Iya. Oke, luar biasa. Gini, nah di SMP tersebut ya, apakah ada yang menjadi sumber inspirasi atau
dari manakah kamu menemukan sosok inspirator kamu sehingga kamu pengen seperti dia? Udah ada belum SMP tersebut? Kalau emang transisi dari SD ke SMP itu sudah mungkin beberapa banyak inspirasi, tapi terutama tuh yang paling besar buat saya itu seorang ayah, Pak. Karena di desa saya tuh kebetulan ayah saya banyak mengambil peran kayak ada pun di desa itu malah disebut panggilannya Batman. Siapa? Ayah saya. Iya. Keren. Jadi kayak disuruh kayak benerin TV, disuruh baca sawah, disuruh nukang, itu kayak bisa semua gitu, kayak multi talent gitu. Jadi wah keren sih, ini kayak bisa bikin kayak ayah gitu, semuanya bisa. Terus berbaur sama orang-orang tua kan biasanya kan kalau di rumah kan kebetulan beberapa pemuda kan udah banyak yang kerja, banyak benar-benar udah menuntut dirinya buat benar-benar ke dunia. Kebetulan saya kan masih yang masih belum keluar dari sekolah. Saya tuh di rumah kebanyakan sama orang-orang yang lebih tua gitu loh. Jadi bapak-bapak, kakek-kakek. Jadi lebih sering mendengarkan kayak mungkin gaji seperti ini, mungkin kayak gitu juga. Jadi kayak keren aja gitu orang-orang tua yang multi talent. Ya, kamu akhirnya menemukan sosok orang tua yang keren-keren multi talent itu. Apakah kamu langsung berpikir saya harus masuk pramuka ini? Apakah dengan masuk pramuka OSIS kamu akan mengarah ke seperti bapak kamu yang Batman tersebut? Iya, kebetulan waktu itu kan pramuka kan juga mengajarkan tentang berbaurnya kepada masyarakat juga ya Pak. Jadi begitu menurut kepada pengalaman kepada alam untuk cuma bagaimana aja, tapi juga kayak ada bakti sosial, terus kayak bantu-bantu warga, gitu kan juga pasti ada juga kayak Karang Taruna, ya mungkin lebih pengaruhnya pada seperti itu. Jadi kayak lebih senang aja sih berbaur sama masyarakat. Oke. Jadi sampai sekarang masih dipanggil Batman, bapak. Masih kan, tapi dipanggil Batman sampai sekarang. Sama tetangga-tetangga. Iya, jadi orang-orang tua kayak gitu kan, orang ini dari jauh gitu. Ada hitungannya nggak? Ada sayapnya nggak? Apakah saat itu kamu udah tahu film Batman? Iya, kebetulan tuh kayak orang-orang tuh lagi betul-betul tuh apa gitu kan, saya belum tahu kan kebetulan. Aku SD, SMP, terus kemudian saya cari-cari di film-film, oh ternyata Batman tuh bersayap dan seorang seperti kelelawar kok bisa katanya. Terus tak tanyakan lagi kepada orang tua, Pak, kok ayah saya dipanggil Batman kenapa? Oh, ayahmu itu mesti talent gitu katanya. Disuruh tukang bisa, suruh petani bisa, suruh tatik elektronik juga bisa gitu. Jadi panggilnya Batman gitu. Orang desa kan ada gitu. Ya, oke. Yusfi, kita masih ke SD SMP dulu nih. Ya, rentannya nih. Masih ingat nggak sih? Atau kalau masih ingat, apa yang masih teringat banget kalimat afirmasi dari sosok bapak kamu untuk kamu? SD SMP ya? SD SMP ya? SD SMP yang pastinya dulu ayah saya pernah bilang kamu ngelakuin apa saja tuh boleh asal kamu nggak merugikan orang banyak. Jadi kayak lebih baik kamu tuh manfaat buat orang baik daripada merugikan. Kalau kamu rugi ya buat kamu sendiri aja, jangan merugikan orang lain. Oke, saya simpan dulu nih perkataan kamu tadi. Akhirnya dari perkataan kamu tadi saya muncul ide, muncul pemikiran. Apakah salah satunya karena kalimat tersebut kamu mau podcast sama saya? Kebetulan saya orangnya seperti kayak kalau saya bisa bagi orang lain ya insya Allah bakal saya bantu kalau saya bisa. Jadi ya seperti itu tadi, kayak banyak masyarakat yang kayak kan biasanya kalau di rumah tuh saya panggilnya Adit gitu. Adit tolong ini ya. Yusfi Nur Ramdita, tapi ibu saya kasih panggilan tuh Adit. Oh, di kampus karena nama pertama. Nama pertama Yusfi, jadi panggilannya Yusfi semua. Jadi kayak Adit tolong benerin ini, minta tolong ini, ya satu dusun tuh kadang kayak gitu. Kamu anak pertama?
kebetulan saya anak pertama. Oke. Ya. Apakah kamu menjadi narasumber di podcast saya ini termasuk orang yang bermanfaat? Kalau itu membantu Bapak, bisa dibantu ya. Gitu. Iya. Baik, sekarang saya tanya perspektif kamu dulu nih. Ya. Kalau saya membantu, ya, kamu tuh membantu saya untuk menyebarkan inspirasi. Nilai kebermanfaat itu kan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, kamu hadir di podcast ini sudah jelas bagi saya kamu mempunyai nilai yang bermanfaat buat saya. Iya. Tapi apakah ada juga kebermanfaatan untuk kamu hadir di podcast saya ini? Pastinya ada, Pak. Kebetulan saya kan juga kenal Bapak. Itu kan baru kemarin kan? Iya. Siapa tahu nanti kalau saya butuh pertolongan Bapak suatu hari nanti entah kapan, itu kan namanya siapapun, kalau meskipun itu teman baru, sahabat baru, seumpama saya kan orang Lamongan ya Pak. Saya punya teman baru orang Mojokerto. Nah, kebetulan saya sering ke Mojokerto buat ya mungkin liburan atau gimana. Jadi tanya informasi, terus kemudian kalau ke sana main sebentar ke rumahnya, ya mungkin timbal balik. Bukan sekarang, tapi insya Allah di masa depan gitu. Oke. Saya percaya itu. Oke, kamu percaya itu. Tapi saat ini menurut saya, apakah manusia itu masih menjadi makhluk sosial yang butuh orang lain terhadap kehidupan kita? Contoh nih, dulu pas saya kuliah itu gitu, ya, itu benar-benar teman itu sangat dibutuhkan untuk menolong kita. Tetapi Dit, saat ini Dit, dengan keterbukaan teknologi informasi Dit, tugas kuliah tuh bisa kita handle semuanya Dit. Iya. Lalu menurut kamu Dit, di manakah sekarang posisi manusia itu dalam makhluk sosial itu Dit? Nah, seperti yang saya bilang tadi Pak, teknologi pun juga bisa dimanfaatkan, tetapi tidak meninggalkan sebuah rasa kemanusiaan juga. Kayak kita juga harus pintar-pintar mengendalikan sebuah situasi saat mungkin saat kita bersama teman, ataupun sekarang saya sama Bapak, mungkin saya bermain HP, karena sikap dan etika itu menurut saya juga harus dipelajari juga, karena setiap orang kalau memang tahu etika dan sikap itu tadi pasti juga akan menghargai orang lain. Jadi kayak mungkin kayak contoh kecil aja, teman-teman semua ngajak kopi mungkin, terus ada yang main sendiri, kan seperti itu ya Pak. Yeah. Jadi kan kayak rasa erat teman kita atau yes, pokoknya seperti itulah. Nantinya kan berkurang kalau kita main HP aja, kumpul tapi diem-dieman, nggak cerita, seru-seruan gitu. Oke. Gini Dit, kamu SMP itu, kamu kan cowok nih Dit. Iya. Iya. Apakah kamu udah mengenal sosok cewek pada saat SMP Dit? Foto OSIS, Iya. biasanya kan di banyak fansnya dong. Iya. Kebetulan di SMP dulu pernah mengenal cewek. Terus itu pun kan namanya masih kecil ya Pak. Iya betul. Cinta-cinta Iya, gitu. betul. Jadi dikenalin sama kakak. Heeh. Itu beda kecamatan. Ya maksudnya kakak Kakak masih tingkat. dekat, enggak maksudnya apa ya? Saya punya sepupu. Nah, sepupu saya itu di kecamatan sebelah, sekolah di kecamatan sebelah kayak gitu. Terus kenalin punya kakak saya kayak gitu. Iya. Terus kemudian nggak jadi. Jadi, sebenarnya adik kelas nggak ada yang suka sama kamu Dit? Ada. Ada. Terus lanjut sampai terakhir kemarin, kebetulan saya pacaran kelas 3 SMP terakhir. Itu terakhir itu pada saat SMP. Terakhir pada saat kelas 3 SMP. Ya terakhir itu pada masa SMP. Iya. SMA ada lagi. SMA nggak ada betul. Saya benar-benar udah janji kan. Dulu waktu SMP itu memang saya yang mutusin, karena saya benar-benar pengen fokus kuliah. Saya pengen fokus ke orang tua saya dulu gitu. Jadi
saya pernah bernazar selama 3 tahun. Kalau saya melanggar nazar saya bakal rugi ataupun ada masalah besar di masa depan waktu saya menikah nanti. Saya jadi nazar saya kayak gitu, jadi belum biar saya takut di alhamdulillah sudah terlaksana sampai sekarang, belum belum ada teman-teman. Oke gitu deh, oke, menarik ini gitu. Iya. Kamu pacaran itu SMP terakhir kelas Kelas 3 SMP. Kelas 3 Iya. SMP, oke. Berarti kamu dulu kayak saya mungkin ya. Kenapa? Banyak jerawatnya. Iya, karena dulu kan orang-orang kayak yang ini yang banyak jerawat itu, Iya. banyak jerawat tuh pasti kayak cewek tuh. Iya. Puber ya. Puber ya, masalah kita. Nah, apakah kamu seperti saya dulu? Saya dulu puber itu banyak jerawat ya. Iya. Sama seperti kamu. Ya? Iya, betul Pak, dari SMP dan mungkin sampai sekarang karena kayak tahu juga ya Pak, karena kulit, karena di saya kan juga kadang ikut ke sawah dan juga bantu orang tua kayak gitu. Orang tua petani. Iya, orang tua saya petani. Kebetulan ibu saya guru PAUD. Guru PAUD. Guru PAUD. Bapak petani. Bapak petani. Berarti ibu dulu kuliah Ibu dulu kuliah S1 PAUD. S1 Di mana itu? di universitas terbuka, tapi itu di cabang yang ada di Lamongan. Oh, UT berarti. UT. Oh, ibu kamu, ya mohon maaf ini. Ya fakta berarti kan, Iya. ada seorang perempuan sarjana itu menerima seorang laki-laki yang tidak bersarjana ya kan? Iya. Luar biasa dong orang tua kamu ini. Cinta sejati ya. Bisa juga bilang tetangga juga Pak, soalnya. Jadi kayak di sini rumah ibu saya dan rumah bapaknya tuh kelihatan gitu. Oh. Jadi kalau aku ya tiwalan dari rumah. Oh ya, berarti iya, sampai Malangka ya. Iya, tetangga. Jadi setiap hari tuh mudik gitu. Dulu pas zaman apel-apel ya enak ya. Dit, ya. Iya, tapi katanya orang tua kata ayah saya tuh dulu kan sudah gitu sama saya juga. Ibumu tuh dulu waktu ayah pergi ke atau main ke rumah ibumu tuh pasti neneknya tuh marah terus. Jadi cepat disuruh pulang sampai disiram air cuci piring gitu. Galak gitu. Oke. Ini udah berapa menit nggak kerasa gitu ya. Oke, jadi saya pengen tanya nih Dit, ya. Kamu memutuskan pacaran kelas 3 SMP itu Dit, terakhir kali Dit. Se apa ya? Senegatif apa sih hal dari pacaran itu sehingga membuat kamu tuh udah cukup ini yang terakhir aja? Kalau negatifnya kan kita juga dari sudut pandang orang juga banyak ya Pak. Ya. Untuk pacaran itu ada yang memang berhubungannya itu serius, ada yang menolak main-main. Ya. Karena saya dulu pernah nggak tahu memang awal kepikiran saya itu begitu saya masuk waktu itu saya membayangkan sebuah pertanyaan yang itu kayak men-skat saya gitu. Yang jawab siapa pertanyaanmu? Enggak, tadi tiba-tiba kayak muncul sendiri gitu. Dia kayak Iya. kan kayak saya bangga punya pacar gitu kan. Iya. Kamu apa sih yang kamu udah kasih ke pacarmu? Kalau teman-teman pasti bilang banyak lah. Misalnya udah ajak sini ke sini. Tapi satu pertanyaan lagi, yang kedua itu apa sih yang udah kamu kasih ke ibumu? Jadi itu kayak langsung dip gitu Pak. Kayak oh iya kayak saya tuh belum bisa kasih apa ke orang tua saya, ke adik saya, ke keluarga saya, tapi gak udah ngasih ke orang lain gitu. Jadi kayak yang udah membersihkan saya kan juga orang tua saya, keluarga saya. Jadi saya juga punya kewajiban buat pasti ya kasih mereka dulu daripada orang lain gitu sih Pak. Pacar itu orang lain. Menurut saya dulu gitu Pak. Jadi itu. Iya, yang membuat saya benar-benar mengangkat. Sebenarnya juga pengen, tapi tahan. Jadi ya, sekarang Iya. kita ke masa SMA ini. Masa SMA. Masa SMA. Apakah kamu menjadi ketua OSIS lagi saat SMA? Kebetulan waktu SMA dulu kelas 1 saya mendaftarkan diri jadi wakil sama kakak kelas saya dulu juga SMP kan dulu
kebetulan ketua OSIS satu tingkat di atas saya itu juga satu sekolah lagi dengan saya, kadang dia ngajak saya buat daftar lagi. Kemudian itulah diajak, kemudian daftar lagi, saya sebagai wakilnya. Terus kemudian kelas 1 itu saya sebagai wakil dan alhamdulillah juga jadi. Kemudian kelas 2 nya saya kembali mendaftar lagi juga, alhamdulillah lancar juga, terpilih juga lagi, atau juga kebetulan atau gimana itu sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana kamu saat SMA itu gitu ya, upgrade skill dalam diri kamu? Saya lebih menekankan diri saya kepada ini sih Pak, tetap ke organisasian, leadership, dan agar saya tuh nantinya waktu entah itu keluar sekolah ataupun keluar kuliah itu bisa menempatkan diri saya di masyarakat gitu. Menempatkan diri di masyarakat. Ini di dalam dunia, kita ngobrol dikit politik lah. Ada juga pemimpin itu yang spontan, instan. Apakah menurut kamu ada perbedaan pemimpin yang dia menjadi pemimpin dari komunitas yang kecil dulu, terus menjadi yang paling luas? Tentunya pasti ada Pak. Dari pengalaman pun kalau seorang sudah mempunyai jiwa leadership dari mungkin belajar dari nol dan sesuai bertahap, itu pasti akan berbeda dengan orang yang langsung menaiki tangga yang mungkin belum dilalui, tapi teman yang satu ini sudah melalui banyak rintangan. Pastinya kan sebuah pemikiran atau sebuah wawasan itu pasti berbeda juga, karena seorang pemimpin itu kan pastinya berpikirnya harus lebih jauh ataupun jangka panjang gitu. Jadi kalau saya seperti ini itu kira-kira efeknya ke depan itu nanti apa, itu kan pasti harus terpikirkan. Jadi pasti ada bedanya. Lalu di SMA tersebut kamu berarti selama 3 tahun itu kamu bagaimana menahan rasa suka naksir perempuan deh? Kamu udah bernajar ya kan? Iya. Kebetulan sebenarnya kemarin hampir mau jadi kebetulan kan waktu dulu SMA aku sudah benar-benar ingat nazar kalau ya next time kalau benar-benar aku tuh melanggar janji saya pada waktu itu, nanti efeknya kalau saya udah menikah itu pasti kacau di situ. Kamu berani banget nazar seperti itu. Iya. Padahal yang namanya cinta, sayang, suka itu sebuah fitrah dalam hati manusia kan, betul. Selagi itu tidak berdampak ke hal-hal yang toksik, buruk gitu kan. Oke. Terus kembali lagi ke orang tua saya. Jadi yang selalu mengingatkan saya itu bukan orang tua saya yang melarang saya, tapi memang diri saya yang men-stop. Jadi kalau kamu mau jadi teman saya, cukup menjadi sahabat saya. Dan kalau mau lebih ya coba kita lihat di masa depan aja nanti gitu. Masalah kamu sekarang kayak pacaran sama siapa terserah kalian seperti kayak saya suka sama seseorang gitu, dan seseorang itu udah punya pacar ya sudah, biarin kayak mungkin sekarang dia udah sama, tapi next time nggak tahu kan gitu. Jadi kalau emang udah sukses, yes pasti ada lanjut jodohnya kan, pasti tidak bersama Tuhan gitu sih. Oke. Jadi lebih berpikir positif masa depan aja. Oh besok itu mungkin jodohku. Sekarang sama dia ya apa gitu. Jadi ya akhirnya kamu bagaimana mendefinisikan temanmu pada saat SMA itu yang berpacaran itu? Oke. Saya juga bingung juga ya Pak. Maksudnya mendefinisikan ini. Mungkin teman-teman pacaran yang teman-teman saya yang pacaran sekarang waktu SMA itu kayak gimana? Kan kebetulan namanya masa pubertas itu kan wajar begitu. Baik itu laki-laki atau perempuan, pastinya kalau lihat orang lagi sedikit good looking, mereka gitu udah speak gitu. Terus ya memang ada beberapa teman yang kita dukung aja, semoga saya dukung aja karena notabene kan saya juga
nggak mau malah menjadi setan setan loh, kayak melarang mereka gitu kan juga hak mereka juga kan Pak. Jadi biarin lah, karena ya kehidupan kita juga beda. Kalau kamu memang butuh bantuan saya ya tak bantu sebagai support apa ya tak bantu gitu. Kayak teman saya mungkin bersama dengan saya, aku bantu kok, gimana kabarnya, saya pengerti gimana. Jadi kan biasanya ada di OSIS kan banyak yang ngasih gitu kan teman saya, ya kayak gitu aja sih, gak apa-apa, seperti langgeng, semoga langgeng gitu aja. Oke. Dulu pas yang mau belok itu siapa nih? Ada temen, terus dulu tuh kebetulan udah kelas 3, udah mau selesai, tapi mau belok itu tadi. Ngajar saya itu selesai waktu purna siswa, jadi waktu wisuda. Jadi ngajar saya selesai banget wisuda. Jadi kan di situ kan kebetulan dia kan nggak bawa sepeda motor kan pulang, nggak bawa naik, terus saya anterin. Kan kebetulan juga maksudnya satu OSI, satu organisasi gitu, kok nggak mau bantu gitu, anterin pulang. Ya, kenal orang tuanya juga, alhamdulillah dekat baik. Nah, ternyata dia tuh sebenarnya sudah ada, sudah punya, tapi yang dia punya tuh menghilang sudah 2-3 bulan gitu. Siapanya yang bilang? Menghilang tuh cowoknya dia. Soalnya dia menghilang. Iya. Kata siapa? Dia sendiri kan, tapi dia bilangnya nggak punya gitu. Terus kalau emang benar-benar ya kita persiapan masa depan ya. Saya kan juga kalau emang kamu benar-benar dekat sama cowok ya nggak apa-apa itu. Terus kalau emang benar-benar nggak ada ya bener gas gitu loh. Terus habis itu kan bilangnya nggak ada gitu, gas. Nanti setelah mahasiswa itu udah selesai semua. Ada kamu udah selesai. Terus aku benar-benar masuk kuliah dan tes pokoknya. Terus habis itu tiba-tiba yang tadi yang menghilang tadi kembali gitu. Oh, ceritanya gitu. Iya, kembali. Dia pilih ke iya nama itu. Terus habis itu dan terus ya itu juga bisa dibilang masa kelam juga waktu SMA. Jadi waktu itu pernah kepikiran kan juga waktu mau pendaftaran SNMPTN di kuliah juga masih bingung masalah. Sebenarnya kan orang tua saya juga nggak ngebolehin saya kuliah juga karena biaya juga, karena saya juga punya adik. Dulu sebenarnya saya tuh pengennya SMK, jadi setelah SMK tuh langsung kerja gitu loh. Karena saya punya adik. Nah, orang tua saya bilang nggak usah jauh-jauh di sini, di SMA saja. Kalau SMA kan notabene belum punya skill ya, belum hard skill gitu loh kan. Jadi gimana nih, sama aja kan sainganku juga S1 kebanyakan, karena jasa SMA kan juga udah banyak yang punya gitu. Dengan S1 juga udah malah banyak juga gitu. Terus akhirnya memutuskan buat semangat kuliah. Terus habis itu juga ngobrol dekat sama orang tua. Kemarin juga mempertaruhkan juga kayak kalau saya bilang aja besok Bu, kalau emang saya daftar ini keterima, kalau emang nggak lolos KIP ya lanjut juga nggak apa-apa, soalnya kan mungkin juga bukan belum rezeki pada lainnya gitu. Terus kemudian waktu pendaftaran itu juga bimbang, masih negosiasi orang tua pun juga masih bingung gitu, di antara bingung dan galau juga itu tadi. Terus waktu itu waktu galau terus biarin lah, bener-bener biar sama masa depannya sendiri. Coba kita lihat masa depan nanti, kalau memang sudah ya ketemu lagi gitu. Ya kayak saya bilang tadi ya, mungkin dia sama sekarang sama dia juga gak apa-apa, siapa tahu nanti dia masih bersama saya. Jadi gitu. Terus di masa itu udah insya Allah selesai, tapi kebetulan alhamdulillah bisa menjaga. Kalau sampai sekarang pertemanan pun kan memang dulu kan sahabat gitu. Sampai sekarang pun insya Allah bisa menjaga pertemanan. Nggak kayak misalnya kalau mantan kan kalau duduk pun ketemu kan gini-gini alhamdulillah ya tetap menjaga juga, menghargai teman-teman yang akhir kumpul yang lain juga kayak gitu. Terus lanjut ke masalah kuliah. Itu kemarin
mulai bilang ke ayah ibu, terus sudah beberapa hari, beberapa minggu, kemudian kan biasanya kan kalau orang tua di desa kan minta coba dong ikut-ikut, berarti kan kalau belakang itu ya injek-injek. Nah, biasanya kan sering kan di bapak tiba-tiba kok bilang gitu kok mungkin kemana gitu. Sebenarnya semuanya kebuka gitu bapak. Terus ya kalau yang orang tarik yang murah-murah aja, yang penting kuliah. Dimanapun sekolahnya itu tergantung kamu yang belajar gitu. Terus asal jangan ke selatan. Jangan ke selatan. Iya. Selatan tuh mana? Selatan itu mungkin kan daerah saya lama ya Pak. Kalau di desa itu masih percaya dengan adat istiadat gitu kayak ojo jangan apa ya menikah dengan orang selatan nanti. Mana ada selatan? Namanya selatan namanya apa aja? Ya mungkin kayak selatannya rumah gitu Pak. Jadi rumah perbatasan jadi selatan kalau ke timur maksudnya mengarah ke timur mengarah ke utara itu masih boleh. Maksudnya itu kayak sekarang saya di UTM ya. Kan masih di utara saya kan masih ada Bangkalan kayak gitu kan, terus di Surabaya kan di sebelah selatan saya gitu, jadi nggak boleh ke Surabaya tapi tetap arah ke Bangkalan gitu. Masih percaya kayak gitu. Oh iya. Terus oh iya juga saya terus bilang saya kan dulu terus saya bilang mau ke UTM tuh mana? UTM tuh Madura jauh gitu, gak apa-apa ya di sana juga banyak kakak-kakak tingkat yang sudah di sana. Terus kemudian ya pastinya juga pasti bisa lah untuk mengajari saya di sana, masih menempuh saya di sana, bantuan juga banyak di sana karena banyak kakak-kakak teman-teman dari lapangan juga banyak gitu. Terus setelah itu udah daftar, kebetulan semuanya selesai, berkesan juga sudah. Setelah itu nunggu KIP tadi juga ya menggantarkan diri kepada KIP ini udah SNMPTN, terus habis itu mengarah KIP ini kalau juga. Setelah itu kan waktu itu di SMA juga masih lihatnya itu bener-bener berlima sama sahabat saya 5 orang, satu yang ini kerja sekarang, yang 4 ini ada di UB, terus UM sama Unisa, dan sekarang saya sekarang di UTM. Kebetulan 4-4-nya itu alhamdulillah tuh waktu habis sholat asar, tidak habis sholat asar masih sarung pakai sarung ya, masih itu tiba-tiba dilihat biru semua, nangis semua di situ. nangis bahagia. Terus kemudian kan di situ kebetulan masih ada adik saya OSIS kan, gimana Mas Yus, gimana yes, alhamdulillah maksud ini terima gitu. Lanjut terus habis itu nggak begitu nangis sebenarnya, pokoknya menahan lagi gitu kan. Terus sampai rumah ketemu ibu tuh udah nggak bisa nahan gitu, jadi ketemu ibu duduk, terus saya sungkem di depannya, saya nangis. Di situ pas sampai adik saya, Mas kok nangis ya kayak gitu. Yes, namanya saya peluk ibu saya, Bu saya keterima di sini, saya keterima di sini, yes ini akan saya lakukan. Bisa jadi kamu bisa lulus di sini karena nazar kamu nggak pacaran selama 3 tahun itu. Amin. Apakah kamu ada rencana nazar lagi? Kalau namanya nazar itu harus benar-benar harus dilakukan ya Pak. Saya sendiri sekarang takut. Jadi kalau lebih baik sikapnya seperti nazar dulu dengan perspektif dan motivasi yang benar-benar harus tinggi, biarinlah tetap fokus. Jadi kayak setiap hari itu yes tetap fokus aja gitu. Jadi kalau mau nazar lagi tuh takut apa ya? Takut ngelanggar gitu Pak. Langgar ya. Itu nahannya sudah setengah mati 3 tahun kayak alhamdulillah kayak habis wisuda itu langsung plong gitu. alhamdulillah gitu Pak. Oke, tadi itu nah saya dapat sounding ini belajar ya masalah B pertama, dapat sounding bahwasanya kamu itu IPK kamu tertinggi di kelas kamu deh. Ya. Ada juga yang sama. Ada juga yang sama tapi persis sama ya. Iya. Siapa namanya? Kemarin kalau
Tapi anaknya nggak kasih tahu saya, tapi kayaknya benar sama. Siapa namanya? Perempuan namanya Devi. 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 Berarti kamu sama dia tertinggi ya IPK-nya? Iya. 3,9 ada. Wih, keren. Saya dulu kuliah nggak pernah segitu. Ya seperti kebetulan aja Pak gitu. Bagi aku setelah 3 tahun. Kamu saat ini menjadi coaching di kelas? Kebetulan enggak Pak. Enggak. Enggak. Kebetulan accounting juga teman, tapi perempuan. Saya kira kamu yang yang membantu Pak Bima itu kamu sebagai coaching yang membimbing Pak Bima. Accounting kemarin kan sebetulnya accounting saya di kelas B itu perempuan Pak. Jadi saya ke Pak, saya yang ke Pak. Oh gitu, iya, oke. Nah, bagaimana menurut kamu, apakah kamu memang sudah ada ikhtiar usaha untuk mengarah IPK tertinggi segitu nih? Apakah ngalir aja kamu belajar kuliah ini gitu? Kebetulan itu ngalir aja Pak, karena menurut saya tuh orangnya kebetulan nggak bisa kayak di desa terus kayak buku itu nggak bisa. Jadi kayak ini sudah kalau ini terjadi ya itu terjadi gitu. Jadi biarin ngalir aja. Yang penting kita udah mempersiapkan dan itu bisa maksimal. Oke. Bisa ngalir. Gitu. Kamu sering kan bertugas kelompok sama teman-teman? Sering. Oke. Saya pengen tanya, bagaimana kamu memanage sebuah konflik dalam tugas kelompok? Biasanya tuh tergantung konfliknya Pak. Karena biasanya notabene kalau saya seringnya bekerja kelompok itu lebih ke bagi tugas biar cepat selesai gitu. Tapi juga setelah bagi tugas itu selesai dan itu kita biar bisa maksimal lagi kita atur dan kita cek secara bareng-bareng gitu. Gimana kinerja Rizky, gimana kinerja Devi, terus seperti itu. Kalau memang ada kekurangan, yo kita tambahin bareng-bareng kayak gitu loh. Rizky sama Devi cocok tuh deh. Insya Allah partner kerja. Lalu Ya, pernah sekelompok? pernah Pak, sering Pak. Iya. Kebetulan. Nanti kan keren namanya double V gitu kan. Rizky sama Devi. Oke. Kamu aktif di apa aja di saat ini di kampus? Kebetulan saya memang fokus pengen kuliah karena ya nggak kebayang aja kayak gimana besok kalau ikut ini pasti sibuk dan kuliah itu nggak tahu dulu kayak gitu terus. Saya tuh juga menyadari juga karena sebenarnya saya kan bukan orang akademik gitu. Iya. Saya nggak bisa jauh dan saya mau nggak mau harus terjun ke dunia organisasi dan leadership itu tadi karena kita kan udah tertanam dari SMP gitu. Sekarang fokus di prodi aja, ikut himpunan sama komunitas perfilman sindikat. Perfilman sindikat. Iya. Apa nggak benar sih? Apakah benar kalau kalian di Ilkom, kuliah di Ilkom itu harus punya kamera? Dibilang itu harusnya sih kayaknya enggak sih Pak. Enggak sih. Karena di setiap orang kan kita juga punya banyak teman, kita juga punya cutting dan memang di situ peran seorang teman dan ya kita saling pinjam gantian kalau kamu butuh apa saya bisa nolong. Kamu suka perfilman? Kebetulan saya baru terjun di sini. Jadi kebetulan saya di dunia perkuliahan ini pengen lebih mengasah ke visual saya belajar di kamera dan ya atau editing dan karena di masa saya SMP SMA pengalaman organisasi dan sebuah pemikiran yang memang agak bisa merencanakan depannya itu nggak cukup gitu kayak yang bisa kita jual sebagai hard skill kita tuh belum ada. Gitu. Iya. Ya makanya menurut kamu esensi sebagai mahasiswa itu belajar apa sih? Dulu saya masih sebagai mahasiswa tujuan saya itu pertama itu cari relasi Pak. Kemudian cuma cari teman. Asli pengen cari teman bukan ke akademik Teman kan banyak dicari. Iya kebetulan gitu tapi lengkapnya lebih luas lagi dan
seseorang yang mempunyai pendidikan dan mohon maaf mungkin belum bisa sampai pendidikan yang mungkin lebih tinggi kan pasti mempunyai profesi dan pemikiran yang berbeda. Jadi selain untuk membuka pemikiran, saya juga ingin tahu kebanyakan karena setelah kuliah pasti ada dunia kerja, jadi pasti ada beberapa yang nyambung. Teman-teman kuliah kan ada yang KBR, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu kan, pasti ada sih Pak. Terus pengalaman mereka itu pasti jauh lebih banyak daripada saya di dunia pekerjaan atau di dunia masyarakat lah itu. Jadi sekarang saya karena dari dulu tuh saya lebih suka berbaur dengan orang yang lebih tua memang. Jadi kayak bisa membantu saya dan itu berbenefit banget buat saya gitu. Banyak ilmu. Menarik. Saya kan lebih tua nih. Iya. Tapi sebenarnya muda Pak. Masih muda ya. Oke. Saya lebih tua nih. Di mana letaknya perbedaan antara misal saya apa ya bahasanya ya, mengajak kamu, saya punya proyek nih, ya, punya proyek, tolonglah gabung sama saya di sebuah proyek. Membedakan antara kamu misalnya dimanfaatin sama saya, apakah kamu yang pengen mencari benefit upgrade skill dengan cara bertim proyek sama saya deh? Saya lebih mencari benefit Pak daripada, karena dari dulu notabene kan teman-teman OSIS itu pasti dibilang sama anak itu, oh itu cuma buat suruh-suruhan bapak guru, padahal benefitnya tuh banyak gitu, kayak kita lebih dekat dengan guru. Terus pastinya juga pengalaman mereka di bidang apapun itu kan pasti lebih banyak dan kita pasti bakal dikasih di luar jam pelajaran gitu, dan itu hal-hal yang nggak bakal kita dapatin di jam pelajaran, kayak meskipun itu hanya ilmu tentang pelajaran juga ataupun bahkan ilmu kehidupan yang benar-benar menurut saya harus saya dapatkan gitu. Oke, sekarang saya genggam omonganmu nih. Genggam nih. Sekarang saya mengajak kamu langsung gitu ya. Saya pengen tahu keseriusan kamu mengembangkan diri kamu gitu. Ya, sesuai dengan prodi kamu saat ini gitu. Saya ajak kamu langsung entah kamu pikirannya gimana nggak tahu. Yang jelas saya tidak bisa meng-hire kamu gitu. Ya, menjadi tim podcast saya gitu. Tim podcast. Menjadi editor video. Kebetulan saya belum sejauh itu Pak, benar-benar baru terjun ke dunia visual. Nah itu dia, bukan berarti kamu dari sebuah tim itu harus kamu langsung yang sudah mahir gitu. Malah kebanyakan kita doing by learning gitu. Nah makanya saya genggam omonganmu, sejauh mana ya kan kamu menggenggam omonganmu tadi itu untuk mengembangkan potensi dalam diri kamu yang ingin kamu kembangkan. Ini kata saya terjebak kan? Karena kalau saya mengajak tim dengan saya cewek itu banyak apa ya sudut pandang yang berbeda. Nah makanya saya ajak cowok nih. Dan itu nggak pengen saya melanjutkan kuliah kamu di gala kamu ya pandai-pandai mengatur waktu saja lah, gimana kamu bisa mengedit video saya ini kapan harinya, dan saya tidak menuntut kamu tuh harus seminggu 2 video, minimal kita satu minggu 1 video aja, pengen kamu berkembang dengan cara mengedit video saya itu gitu. Pusing lah. Karena di samping itu ada kuliah yang sangat wow. Apa itu? Satu matkul yang wow. Apa itu? Di kuliahnya sekarang kebetulan lagi ambil advertisi dan fotografi. Betul. Dan itu benar-benar
sekarang keadaannya lagi Iya. mengotak-atik Iya. satu angkatan. Satu angkatan udah tak atik atau gimana? Iya, satu angkatan ada berkelas kelas A, B, C sama D sampai E. Itu memang benar-benar bisa dibilang tekniknya fisik. Iya. Iya, memang jadi sampai tadi malam itu mengerjakan tugas sampai setengah 2 katanya. Setengah 2 malam. Iya, emang iya. Mengedit video yang sudah ada atau meng-create video yang belum ada. Itu kebetulan tugas kuliah. Iya, tugas kuliah itu tugasnya itu membuat video apa mengedit video. Tugasnya itu membuat sebuah makalah Oh, makalah. dan itu harus dibatasi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang benar-benar ketat. Seumpama kayak saya presentasi gitu ya, terus ada yang satu teman saya yang nanya terus kemudian saya nggak bisa jawab, itu saya nilai tugasnya bisa hangus dan berkurang gitu. Jadi benar-benar kita harus bersaing dan emang pelajaran ini membuat kita benar fokus kepada pelajaran ini dan harus benar-benar fokus gitu Pak. Apalagi itu juga kadang kan tugasnya kelompok gitu kan biasanya kalau tugas kelompok kan yes, kalau memang tugasnya salah satu kan yes, itu kan salah kita kelompok semua gitu, nggak saling ngerti. Jadi yes, berimbasnya juga meskipun cuma saya yang salah, tapi juga ke teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin lebih sangat berhati-hati. Jadi begitu Pak. Oke. Ini belum bisa ya, zaman saya ya. Masih sibuk kuliahnya ya. Iya. Ya gitu tadi. Bisa kelihatan. Oke, kita ke B berikutnya nih, ke B2 berprestasi. Apakah kamu sudah selama kamu hidup itu menurut kamu apakah kamu sudah berprestasi? Kalau sejauh ini memang belum Pak. Belum. Karena kebetulan Tadi udah menurut saya buat berprestasi selama ngajar 3 tahun. Iya. Itu bukan dikatakan prestasi. Bisa jadi bisa jadi mungkin lebih berprestasinya kayak mungkin dia dibilang di bidang akademik, dan akademik itu cuma sedikit aja Pak. Jadi karena saya notabene lebih suka kegiatan-kegiatan dan saya tipe orang yang mengatur strategi di belakang gitu. Mengatur strategi di belakang. Iya. Oke. Berarti kamu ada keinginan berprestasi dalam bidang apa nih? Sejauh ini saya pengen kemarin sama teman-teman sebenarnya target ini Pak ya. Kemarin kan kebetulan sama teman-teman sindikat ya, kalau bisa kita coba ikuti beberapa lomba masuk movie atau gitu. Ya. Saya siap deh kamu, kalau kamu pengen bikin film, saya siap jadi aktor nanti. Siap. Nanti saya Iya. coba tantang sama teman-teman. Siap. Nggak apa-apa nggak dibantu. Oke deh. Berikutnya kita gabung B3 ya dan B4 ini. Ya. Berkarya dan berkontribusi. Nah, menurut kamu Dit, gini Dit, jalan menjadi seseorang yang bermakna itu kan dengan berkarya dan berkontribusi ya kan? Iya. Tetapi harus kita lalui tangganya dulu ini, yaitu belajar dan berprestasi. Iya. Nah, apakah kamu itu sudah ada mengarah ke berkarya berkontribusi? Sejauh ini untuk berkontribusi saya lebih mengarah ke berkontribusi dulu. Jadi Oke. setelah berkontribusi saya baru berkarya. Oke. Jadi setelah kontribusi ini saya kait teman-teman yang memang notabene bisa mendukung saya dan kita bisa saling mendukung untuk membuat sebuah kemajuan dan karya. Mungkin kayak gitu. Jadi dulu SMA juga pernah kayak kita peduli sama lingkungan. Jadi kan teman-teman SMA pun kebetulan sekolah saya itu sekolah adiwiyata, tapi masih belum memiliki tim adiwiyata dari siswa. Yeah. Gitu. Jadi dulu saya pernah membentuk sebuah komunitas
namanya pecinta alam. Ya memang dulunya kan saya merepetin sama teman-teman yang bikin sepandaki. Memang embel-embelnya saya tarik dulu gitu, terus bisa mengarahkan ke sekolah pelan-pelan gimana benefitnya ke sekolah. Jadi nggak dapat taman, jadi nanti kita dekatnya kayak di sekolah kita nggak dapat taman, kita bersih kayak gitu. Terus ada juga satu agenda juga biar nanti ini bisa mengangkat sekolah kita ke adidata tingkat provinsi dan nasional gitu. Dan kemarin sudah kalau saya tingkat provinsi pernah teman-teman OSIS ajak juga buat bersih-bersih sungai, kan kebetulan sungai itu sering dikunjungi sama banyak orang. Terus jadi di situ yuk kita bersih-bersih sungai, terus jadi pastinya tentang alam gitu Pak. Jadi lebih ke situ karena kontribusinya saya ke situ, kemudian setelah seperti itu pasti nanti itu bakal entah itu secara langsung atau tidak langsung pasti tersorot karena itu berbenefit. Karena mungkin teman-teman yang lain kayak awal tamannya yang kotor tiba-tiba jadi bersih, tiba-tiba ada tanamannya yang bagus-bagus itu kan lebih. Kemudian setelah itu dari tim dari guru-guru adiwiyata mulai memanfaatkan itu buat perkembangan ataupun di data, kemudian dijadikan sebuah itu tadi sekolah juga dari sekolah adiwiyata. Jadi pengarahnya lebih ke kontribusi dulu baru ke karya itu pasti mengikuti Iya. Luar biasa obrolan kita sesi pertama ini tidak kerasa nih ya, sudah berjalan 1 jam kurang lebih.